What's good, blessed people? Balik lagi sama gue Afif di kelas online. Kali ini, kelas online kali ini sebelumnya kita sama Kak Wingky Wiryawan, the legend itself. Sekarang kita punya teman nih yang kebetulan tattoo artis. Dan kita mau ngulik gimana sih kehidupan seorang tattoo artis ya. Oke, di sini ada Anya. Halo Anya. Halo, apa kabar? Suara gue kedengeran nggak sih? Kedengeran. Baik, alhamdulillah. Oke. Ya, soalnya di sini sinyalnya rada lemot lah. Oke, aman lah. Oke, Nya, sebelum pertanyaan-pertanyaan yang akan mendalam nih, gue mau tanya sedikit background lo dulu nih. Kira-kira background lo tuh, lo siapa, terus habis itu lo tinggal di mana sekarang, domisilinya, terus kerjaan lo apa, nomor WhatsApp berapa, sorry. Bercanda. Ya. Nama gue Anya. Okay. Gue sekarang tinggalnya tuh di Bandung, asalnya dari Jakarta. Gue tuh asalnya di Kelapa Gading, gue di Jakartanya. Terus kayak baru 3-4 tahun lah pindah ke Bandung. Ya. Oke. Terus ya udah di Bandung gue kerja, tapi kerjaan gue tuh ganti-ganti lah kadang. Awal gue di travel agent. Terus gue berpindah lagi ke PR. Terus gue sempat juga di distro segala macam. Wah, karis lo beragam ya, perjalanan karis lo beragam ya. Terus sampai lo bisa jadi tattoo artis tuh gimana ceritanya? Jadi tuh awalnya sebenarnya gue dari SMP tuh pengen banget punya tato. Ini awalnya pengen dulu sih, maksudnya emang pengen gambar di badan gue, pengen punya tato dari SMP tuh kemauan kayak anak SMP kan masih ya 11-12 tahun lah, maksudnya udah ngebayangin pengen punya tato kan jarang banget ya, apalagi cewek gitu. Nah itu terus dia. Akhirnya pas gue lulus SMA, yang gue lakuin pertama kali tuh bukan nyari kuliah, tapi gue langsung bikin tato. Iya, gue karena mikirnya gini, karena gue dulu pengennya dari SMP, anak sekolah nggak mungkin sih punya tato gitu. Iya, susah ya, ribet. Makanya pas gue lulus SMA, gue langsung bikin tato. Yang gue bikin langsung tato gitu. Oke. Langsung tato ya sebelum lu cari kuliah nih. Tapi setelah abis itu lu kuliah kan? Sempat kuliah tapi gara-gara cabut ke Bandung jadi skip. Ya sudahlah, namanya juga jalan hidup ya, Beb. Oke. Terus lu nih lu udah jadi tato artis kan udah berapa lama? Kurang lebih setahun lebih lah. Oke, jadi terus basically lu bisa gambar atau gimana gitu? Lu sampai kayak pengen terjun jadi dari awalnya lu pengen punya tato, kemudian jadi tato artis tuh gimana gitu prosesnya? Kayaknya kalau dibilang bisa gambar tuh bisa, tapi bukan hobi gambar. Nah, jadi karena kalau tato kan sebenarnya lebih ke rata-rata orang tuh bawa gambar sendiri kan. Jarang banget yang dari desain gue, kecuali cuma outline doang. Dia gak bawa gambar sendiri, dan tinggal kalau tato tuh tinggal diceplak gitu di kertas thermal. Kertas thermal, jadi ya cuman ngikutin gambarnya aja gitu. Jadi tinggal tracing gitu aja ya. Ya kalau dibilang tukang tato harus bisa gambar ya enggak juga gitu. Banyak teman-teman gue yang tato artis juga, tapi dia emang gak ada basic sama sekali gambar. Jadi emang kayak gitu. Dari gambar itu terus habis itu ditempel pakai kertas apa namanya tadi? Thermal. Terus habis itu lo tracing gitu ya. Betul. Oke, kalau kayak gitu berarti lo sendiri punya lo kan tracing gitu, tapi lo juga bisa nggak? Misalkan ada klien misalkan minta kayak dia cuman nyeritain konsepnya, nyeritain kayak ibaratnya meaningnya segala macam, gue pengen gue tuh kayak gini, gue tuh cerita gue tuh kayak gini, gue tuh pengen tuangin itu di badan gue gitu. Pernah nggak ada yang klien kayak gitu? Pernah sih, dan gue cariin gambar sih lebih. Lo cariin gambar, habis itu apply-nya sama juga dengan yang tadi lo di apply di thermal, terus lo tracing lagi gitu ya?
Ya. Lu punya awalnya di print dulu, di print. Ya. Oke, I see. Itu technically lah ya. Terus kalau dari lu sendiri nih, sebenarnya lu punya style tato gitu nggak sih? Style tattoo art lu tuh gimana sih? Ada nggak sih spesifik gitu atau? Gue tuh lebih main ke outline sih sebenarnya. Jadi emang jarum yang kalau di badan gue pribadi emang rata-rata outline semua, nggak ada blocking. Gue cuma blocking, cuman yang ini doang ini. Oke, ya. Sama kali gue ngeblocking di semua tubuh gue gitu, kayak cuman ini doang gitu. Gara-gara gue penasaran aja gitu, maksudnya gue suka ditato tapi gue nggak pernah nyobain di blocking gitu. Tapi emang dasarnya kalau di badan gue sendiri gue main di outline. Dan juga makanya itu gue setiap natoin orang juga outline, ditambah lagi gue handball kan, bukan jadi lebih megang di outline aja sih kalau gue. Kayak tato yang misalkan outline atau apa gitu terus terpisah-pisah gitu ya? Lo lebih prefer kayak gitu ya? Ala-ala Peggy Goo gitu lah ya? Oh ya, Peggy Goo. Itu tuh kalau misalkan kayak nih, kalau misalkan kita bandingin Peggy Goo sama siapa ya? Tato yang mungkin emang dia full tato tribal gitu atau ada konsep gambarnya gitu, itu tuh ada perbedaan sendiri nggak sih sebenarnya? Ada namanya nggak sih? Nggak ada sih, maksudnya itu tergantung dari diri dia sendiri mau yang gimana. Oh gitu, jadi kayak ya gue pengen ya emang ada style yang kayak gue pengen pisah-pisah gitu atau enggak ada yang kayak nyatu gitu lah ya. Soalnya kan ada beberapa orang yang cocoknya cuman outline, sama ada yang kalau kelihatan kayak full gitu jadi serem. Oh iya. Iya. Ya, jadi kayak orang lebih milih cari aman tuh outline sih. Apalagi zaman sekarangnya udah rata-rata orang-orang tuh pada punya tato. Jadi mereka mau di outline. Sip. Terus lo nato nih udah berapa lama kira-kira? Gue natoin orang apa gue punya tato? Oke, first lo punya tato. Udah berapa lama? Punya tato gue dari lulus SMA 2016. Sampai sekarang lo 2016 sampai 2021 ini ya? Ya, tapi gue terakhir 2020 sih. Maksudnya kayaknya gue udah gak akan nambah lagi. Oh gitu, berarti selama 4 tahun ini lo nato kayaknya udah cukup gitu ya? Cukup. Kenapa udah cukup? Udah cukup karena gue udah ngerasa tato gue banyak sih. Dan emang lagi belum ada cerita lagi aja, jadi udah cukup aja. Oh ya cerita itu ya. Oke, nanti mungkin ada pertanyaan tentang yang nyenggol di situ ya. Terus lo kan udah abis itu lo udah jadi tato artis berapa lama? Setahun lebih. Oke. Terus lo pasti udah punya beberapa klien lah ya? Udah lumayan banyak ya. Tipe-tipe klien tato yang pernah lo kerjain tuh kayak gimana sih? Ada, kan gue kayak kalau natoin orang tuh ada yang tato pertama dia, kayak beberapa orang tuh dia tato pertamanya, ada juga yang udah sebelumnya udah punya tato gitu. Tapi ya kadang kalau yang tato pertama dia biasa aja gitu, tapi ada juga yang kesakitan padahal sebelumnya dia udah pernah punya tato. Gitu. Jadi beda-beda sih. Jadi sakit-sakitnya itu kan juga tergantung spotnya di mana ya? Iya, betul. Oke. Menarik. Terus tato lo nih ada berapa? Kalau tato lo sendiri ada berapa? Ada kayaknya udah 23 atau 24. Damn! Banyak juga. Banyak, tapi karena mainannya balik lagi tadi ke outline, jadi kelihatannya tuh nggak begitu banyak gitu. Oh ya, I see. Ya. Terus, if I may ask nih, mungkin agak lebih sensitif nih ya. Tato lo yang paling ekstrim tuh yang mana? Ekstrimnya tuh dalam hal apanya nih? Penempatannya atau gambarnya atau ceritanya yang paling dalam? Oke, enggak, itu cerita nanti ada lagi. Mungkin ini lebih private. Di bagian mana gitu? Yang ketutup kali ya? Iya, yang ketutup ya. Tato gue ketutup tuh cuma yang di belakang punggung doang sih. Oh gitu, berarti nggak terlalu yang kayak ekstrim banget lah ya. Maksudnya kayak ada kan mungkin yang kayak di under boob,
sorry, under boobs atau di deket-deket sana lah. Banyak juga sih pernah natoin cewek. Pernah nggak? Oh pernah juga ya? Pernah juga nato kayak gitu. Tapi pernah natoin cewek. Natoin cewek dan permintaannya yang agak-agak ekstrem tuh pasti ada lah ya. Wah banyak itu sih kalau itu, aduh. Sampai kadang ada yang beberapa yang gue tolak karena menurut gue nggak etis aja kalau gue natoin dia di situ. Oke. Terus kalau misalkan lo nih nato nih, rate harga lo tuh berapa sih? Based on apa gitu? Gue lebih ke senti sih, maksudnya kayak dari 7 kali 4 senti itu biasanya gue ngasih 350.000. Itu maksimal 7 kali 4 senti. 7 kali 4 senti itu 350.000. 350.000. Ya, abis itu kalau misalkan lebih dari situ ya akan mengikuti lah ya. Kayak ada persentinya gitu nggak sih lo? Gue sih kalau dibilang persentinya harga enggak sih, tapi lebih ke gambarnya serumit apa. Oh serumit apa? Apa? Serumit apanya lagi tuh ada price-nya lagi tuh ya? Ada price-nya lagi beda gitu, tergantung gambarnya aja gue lihatnya. Oke. Nah terus, ini baru nih gue mau nanya tentang si tato secara deep lagi nih ya. Menurut lo nih tato tuh apa sih meaningnya tato tuh? Kenapa sih orang-orang tuh kayak pengen nato di badannya gitu? Apakah meaning di tato tuh sepenting itu atau nggak ada, atau ada nggak sih orang yang kayak pengen nato ya nato aja gitu, nggak ada meaning apa-apa gitu kan? Kalau itu sih juga tergantung orang ya. Gue kan juga selalu nanya, ini artinya apa? Apa? Ada yang benar-benar itu berarti buat hidup dia, ada juga yang bilang gambarnya keren aja. Jadi gue mau nato gitu. Tapi kalau jadi mau nato. Tapi kalau lo sendiri nih, tato-tato lo tuh ada meaningnya nggak sih? Kalau gue pribadi sih ada ya, tapi ada juga beberapa yang nggak ada. Contohnya kayak gambar-gambar yang waktu gue belajar handpok, belajar nato, kan gue pakai kulit gue sendiri. Oke. Itu nggak ada artinya karena menurut gue itu cuman buat gue belajar aja gitu. Jadi kalau gue inget, kalau gue lihat tatonya ya cuman ngingetin waktu gue belajar tato aja gitu. Tapi selebihnya ada semua sih. Nah, tato lo kan ini ada 23 nih katanya nih, ya kan? Boleh nggak gue minta 5 kebanyakan nggak? Gue pengen tahu meaning-meaningnya. Atau 3 mungkin? 3 deh. Aja kali ya. Boleh. 3 coba. Yang dari deretan yang paling kalau boleh sih ada yang paling meaningful ya. Iya ada sih. Boleh. Ini nih bentar nih ada fotonya. Oke, boleh foto aja. Nih tato gue yang ini kelihatan nggak? Oke, kelihatan. Ini itu gambarnya ini. Oh, lu sama bokap ya? Ya ini sama almarhum bokap gue, kebetulan meninggalnya 2016. Jadi gue bikin ini. Terus apalagi ya? Paling ini sih, ini rada random banget, tapi waktu itu gue pernah pacaran sama cowok 3 tahun. Terus? Ini gambar cewek dicekek. Dulu kerjaan gue tuh dikasarin lah sama dia. Jadi waktu gue sempat rada kepikiran banget, jadi ya udah gue bikin tato. Trauma nggak? Ada trauma nggak di situ? Sorry, mungkin lebih personal. Agak jump in, trauma nggak tuh? Iya, awalnya trauma sih, maksudnya lebih ke nggak pengen pacaran. Gue sempet pas putus dari dia, gue nggak punya pacar 2 tahun. 2 tahunan gue nggak punya pacar. Terus kenapa Terus gue pindah ke Bandung. Oke. Nah selama di Bandung gue nggak punya pacar tuh 2 tahunan. Gara ya di situ di otak gue ya semua laki kayak gitu. Tapi enggak sih. Ya. Tapi kenapa lu akhirnya nato gitu kan? Maksudnya kan itu agak traumatized ya gitu. Iya, karena bukannya lebih ke nggak mau nginget sih, tapi kayak ya pengalaman aja. Gue pernah sampai kayak gitu. Lo gitu. Jangan sampai lo kena gitu lagi ya. Just to remind yourself gitu ya. Iya betul. Terus satu lagi, di belakang sih yang ular itu the serpent. Oh, the serpent. Terus itu apa artinya? Maksudnya? Itu jadi setiap manusia itu pasti ada sisi baik dan sisi buruk. Oh benar. Oh setuju. Mantap.
Nah terus, ini tato lu nih dari tadi nih. Nah nih, to be honest ya, gue tuh pengen punya tato ya. Cuma gue sayang ibu. Tapi despite of that, menurut lo tato yang cocok buat gue kira-kira apa? Bisa nggak lo ngeliat kayak misalkan lo ngeliat calon klien lo nih, terus lo bisa kayak nebak atau apa kayak kira-kira tato yang cocok buat lo tuh kayak gimana? Nah, tato yang cocok buat gue tuh kayak apa sih? Black and gray atau colorful atau kayak gimana? Kalau itu sebenarnya tergantung selera gue sih. Gue lebih suka orang yang punya tato cuman black doang. Jadi kayak bener-bener hitam aja. Gue gak suka yang berwarna. Bener. Lagi gak suka sih, lebih kayak emang tipe gue yang kayak begitu gitu. Kalau gue lihat orang punya tato, menurut gue yang kerennya begitu. Tapi kan selera orang beda-beda ya. Jadi kalau misalnya tanya buat lo kayak gimana, pasti gue milihnya tinta hitam aja gitu. Iya, bener. Gue juga kalau misalkan berandai-andai nih ya, kalau gue bisa nato nih ya, gue cuman pengen satu logo band favorit gue sama satu di sini nih di jari nih, gue pengen tulis human gitu. Itu aja sih dulu gitu. Favorit lo apa band favorit? 21 Pilots. Kalau lo tahu. Ya. Gitu. Nah kalau human itu kayak dulu tuh dari kuliah tuh ya gue pengen kayak ya grounding gue aja sih, biar kayak gue sadar gue manusia gitu loh. Punya salah, punya ini, punya itu kayak gitu. Oke, ya udah. It's enough about me. Terus oke, nah ini kan gini, di tato itu kan ada stigma ya, pastinya ya kan. Apalagi nggak bisa dipungkirin lo perempuan dan stigmanya kadang lebih titik beratnya lebih di perempuan gitu. Ya betul. Ya kan. Terus menurut lo stigma dari keluarga, dari circle lo, dari society terhadap lo tuh kayak gimana sih? Boleh diceritain nggak? Jujur kalau keluarga, benar-benar keluarga kecil gue yang sebenarnya almarhum bokap gue tuh nggak ngebolehin banget gue punya tato. Jadi makanya gue pun berani punya tato itu karena si papa udah meninggal. Nah itu juga. Nah jadi ya udah aja kayak udah ngerasa ya udahlah gitu. Terus udah gitu kalau mama tuh support aja. Nggak ada sama sekali larangan dari mama gitu. Awalnya sih kayak izin dulu kan, kayak mama bikin tato yang nggak dibolehin, kayak siapa sih orang tua yang ngebolehin anaknya punya tato, yang nggak sih sesantai-santainya orang tua lo. Cuma mama nggak ngebolehin, tapi gue waktu itu ke Bali, gue bikin tato pertama gue di Bali. Terus pulang tuh gue beberapa hari pakai lengan panjang dulu. Padahal tato gue kecil banget waktu itu. Terus kata sama nyokap gue dipegain. Nah kalau dari keluarga gue aman-aman aja sih, nggak ada yang ngelarang atau kayak udah stop jangan nambah tato lagi, nggak pernah ada yang ngomong gitu ke gue. Bahkan sampai ke keluarga besar gue nggak ada sih, sama kayak keluarganya mama, keluarganya almarhum papa kayak udah tahu semua, tapi ya santai aja kayak lagi lebaran atau apa gue selalu pakai lengan panjang, tapi nyokap gue malah kayak jangan pakai lengan panjang, udah nggak apa-apa, tatonya diliatin aja nggak apa-apa, jangan kayak gitu. Malah kata mama tuh kayak tunjukin aja gitu ya gimana gitu, jangan ya sih betin gitu. Ada beneran juga sih. Seringnya sih dari keluarga orang lain sih, maksudnya kayak itu dia. Misalkan gue punya pacar kayak mantan gue lah ya, kayak orang tuanya tuh pasti kayak gains lah. Janganlah, masa pacar kamu tatoan gitu, kamunya aja nggak tatoan kok gitu. Kata-kata kayak begitu. Terus kalau dari teman-teman lo atau dari circle lo, dari society yang sebenarnya nggak terlalu attach banget sama lo, ada nggak kira-kira? Kalau misalkan dari teman-teman sih nggak ada sih, karena pada suka sih sama tato gue, karena menurut mereka, di pandangan mereka tato gue ini pas di badan gue. Bahkan kadang teman-teman gue tuh kalau ngelihat gue kayak, ya please dong nanti kalau gue mau bikin tato atau gue mau nambah tato, lu ya yang milihin tempatnya, karena menurut mereka penempatan tato gue tuh pas. Iya. Jadi gitu nggak ya. sih Kak, mereka kayak aman-aman aja, kayak malah suka karena menurut mereka cocok di gue gitu tato gue. Tapi berarti lo intinya sekarang nih yang nggak ya B aja lah ya, maksudnya nggak struggle banget juga tentang stigma ini lah ya. Dan enggak, karena sekarang udah banyak banget yang punya tato. Benar. Udah banyak banget.
Terus kan sebenarnya di samping itu kan, di samping lo yang memang sebenarnya kayak ya udahlah gitu. Tapi gue pengen tahu point of view lo terhadap orang-orang society yang masih nganggep si tato ini tabu tuh gimana sih? Kayak apalagi perempuan atau enggak perempuan ya? Kayak laki-laki, kayak laki-laki tatoan, perempuan tatoan apalagi gitu, ngerti nggak sih? Menurut lo gimana? Banyak sih, sebenarnya juga masih banyak yang kayak gitu. Apalagi orang-orang tua. Kalau misalkan yang seumuran sih kayaknya jarang ya. Tapi lebih kayak pada punya prinsip aja, gue nggak mau punya pasangan yang ada tatonya. Rata-rata temen gue gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih menurut gue. Ya itu kan sudut pandangnya mereka, jadi nggak bisa dipaksa juga buat berubah sudut pandangnya gitu. I see. Ya, susah sih emang ya kalau yang kayak gitu-gitu. Iya, apalagi kalau udah sangkut paut sama agama gitu-gitu kan. Nah, itu dia. Ya udah kan, balik lagi ke masing-masing manusianya. Oke. Nah terus menurut lo nih kan, plus sekarang ini kita lagi pandemi nih, ya kan? Menurut lo industri tato sendiri itu sekarang lagi gimana sih? Kalau di Bandung pribadi, tukang tato tuh banyak. Dan mereka emang juga punya ciri khasnya masing-masing, jadi gak matiin market seseorang gitu loh. Oke. Jadi bukan jatuh gak saingan sih, maksudnya kayak sama-sama. Kayak di Bandung tuh ada namanya yang paling terkenal Kimik Tato. Gue sama orang-orang Kimiknya baik-baik aja, karena kalau gue tuh suka belanja jarum gitu-gitu tuh di Kimik. Oke. Jadi emang kalau di Bandung aman-aman aja sih. Jadi sebenarnya dari industri tato sendiri sebenarnya masih aman-aman aja ya gitu kan. Masih klien juga masih banyak, pemasukan juga masih stabil. Karena hobi ya. Good for you lah. Good for you, good for y'all yang sebagai tato artis. Terus kalau lo sendiri nih, kan lo sebagai tato artis, lo masih ada masih ada urgency atau masih ada keinginan nggak sih untuk lo ngembangin knowledge lo tentang tattoo art gitu, maksudnya kayak tentang untuk skill lo sendiri gitu? Kira-kira masih ada nggak sih untuk lo kayak gitu? Buat dikembangin. Kalau misalkan ini sih gue emang cuman khusus ngembanginnya di tato-tato lagi sih, tapi paling kalau misalnya ngembanginnya gue tuh belum punya studio sih, jadi antara gue yang ke tempatnya atau orangnya datang ke kosan gue tuh pengen punya studio sendiri. Oh, lu pengen punya studio sendiri? Ya, biar enak gak sih, kayak udah benar-benar. Toolsnya juga mungkin lebih proper, lebih keren gitu kan? Ya, betul. Lebih upgrade. Tapi kalau misalnya dari skill lo sendiri untuk nato gitu, misalkan ada nggak lo pikiran untuk atau lo ngerasa udah oke, gue udah di sini gitu? Gue emang cukup di outline aja sih. Oke, gue coba di outline aja ya. Nah, terus abis itu lo punya ini nggak sih? Punya role model? Kayak lu suka siapa gitu, tato artis siapa? Tato artis? Enggak, tato artis gue nggak ada sih. Nggak suka sama siapa-siapa. Oh, nggak suka sama siapa-siapa ya? Maksudnya kayak tapi Instagram lu pasti kadang ada lah, maksudnya kayak bukan orang tapi lebih ke kayak Instagram yang ngeliatin art-artnya tattoo gitu, mungkin ada lah ya. Oh, ada. Mau gue kasih tau nggak? Boleh dong. Gue suka sama ini nih. Gue suka sama konsep dia, gue suka sama hasil-hasilnya. Ini siapa? Ini orang? Ini tato artis? Kayak tato artis, tapi kayaknya tuh gimana ya? Dia nge-compile beberapa art dari tato artis lain. Siapa tuh? Ini, jadi dia tuh mainannya outline juga, tapi keren-keren banget. Ini Instagramnya nih. Kelihatan nggak sih? Pasti kebalik ya di situ. Ya itulah. Siapa tuh? Itu tato artis atau apa? Atau tato parlor? Dia tato artis. Oke. Tato artis. Tapi keren-keren aja menurut gue, gimana? Siapa tuh namanya?
Namanya Kurt Montgomery. Kurt Montgomery. Montgomery. Oh, kayaknya gue pernah dengar, tapi ya oke lah. Nah, menurut lo sendiri nih ya. Iya. Tips-tips menjadi tattoo artis tuh gimana sih? Kalau ada orang yang mau jadi tattoo artis, kira-kira lo harus start dari mana? Tipsnya apa ya? Rajin-rajin aja sih, maksudnya rajin-rajin nyari gambar, rajin-rajin belajar sedikit lah. Kalaupun emang lo nggak bisa gambar, at least lo ngejiplak-jiplakin dulu aja yang gambar-gambar. Nanti juga kebiasa kok, maksudnya sebenarnya sih yang penting lo belajar bikin garis lurus dulu aja gitu. Karena kalau misalkan tato terus garisnya mencong-mencong kan kasihan ya orang yang tatonya. Iya bener juga ya Beb, bener. Nah itu tadi untuk jadi tato artis. Nah untuk jadi orang yang baru pertama kali nato, ada nggak tipsnya apa? Tipsnya pertama pasti orang mikirnya tato tuh sakit. Oke. Enggak, tato tuh nggak sesakit itu. Kalau menurut gue pribadi sakit di tindik jauh. Maksudnya di tindik kuping. Sakit di tindik ya? Oke. Terus? Sakit di tindik kayak ditindik itu sekali ditindik terus kuping tuh bakal panas sekitar 2-3 hari. Iya benar-benar terus agak iritasi gitu ya. Iya, terus kayak luka-luka lah. Tapi kalau tato itu benar-benar ketika lo selesai ditato sakitnya hilang. Kecuali lo sengaja diginiin gitu, sengaja diremes atau sengaja dipukul, itu baru kerasa. Tapi tato itu sakitnya sedikit pas cuman di tatonya doang. Oke. Nya sih enggak kayak ditindik. Oke, terus ketentuan untuk lo nato tuh gimana sih? Kayak soalnya pernah nih ada temen gue menato. Terus kayak dia tuh mikirnya kayak aduh gue minum aja deh biar gue mabok. Terus gue nggak ngerasain sakit. Salah atau benar kayak gitu? Dan kalau salah atau benar yang benarnya gimana? Oke, gimana coba? Menurut gue salah sih, karena kalau misalkan lu nato sambil minum, yang susah itu yang natoin lo. Karena pertama tintanya jadi susah masuk, kedua darah lo jadi banyak keluar. Oke. Oh gitu ya. Kurang minum, minum alkohol dan kurang istirahat. Itu dua yang harus diperhatikan. Dua don'ts-nya ya. Itu tuh bakal jadi, sebenarnya kita pakai alat, bukan sih kayak pakai salep yang bikin pori-pori lo itu membesar. Jadi tintanya tuh jadi gampang masuk sebelum lo nato gitu. Oke. Tapi kalau misalkan tetap aja kalau misalnya lo minum atau gimana, darahnya bakal sama aja ya. Misalkan sambil minum deh, lo misalkan malam habis minum, terus siang atau sore besokannya nato, itu tetap ngaruh sih sebenarnya. Makanya gue suka bingung sama orang-orang yang lagi ditato sambil minum alkohol. Itu susah pasti. Soalnya gue juga beberapa kali pernah natoin orang sampai gue tuh, karena gue bukan mesin kan, jadi benar-benar pakai tenaga gue sendiri. Gue natoin orang tuh sampai capek banget karena tinta gue nggak masuk sama sekali gitu. Sebenarnya juga kalau emang lu nggak mau sakit, daripada lu minum alkohol, pasti tato artis tuh punya salep yang buat nahan sakitnya gitu. Jadi kayak 30-40% dia ngurangin rasa sakit. Oke. Iya, jadi dikasih salep dulu, didiemin setengah jam sampai sejam, baru itu mulai nato. Itu rasanya tuh ngurangin 30-40% rasa sakitnya. Jadi ada salep khusus ya, biar kebal. Wah, mau banget. Tapi nggak ada sensasinya, maksudnya lu nato. Oh iya sih. Apalagi yang kayak lu pengen nato yang meaningful, kayak sakitnya tuh yang kayak struggle lo gitu ya. Kalau misalkan nggak kerasa kan, kalau misalkan kerasa kan, ya udah selesai aja nih tato gue kan. Iya, benar. Gue juga tuh pengen nato gitu kan. Terus ada saran-saran dari temen gue yang kayak mendingan minta maaf daripada minta izin. Ngerti nggak lo? Tahu nggak lo yang kayak gitu-gitu? Emang. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Tapi nih masalahnya gue kan nato kan nggak cuma mau satu ya Beb ya gitu kan. Pasti akan nambah juga gitu. Iya. Ntar kalau misalkan gue mau nambah lagi, makin nyap nyokap gue ya kan. Tapi gue juga sih awal gue nato,
gue tuh kayak gue cuman satu, nggak akan apa sih, emang nagihnya tuh apanya, nggak ada ngerasa apa-apa gitu kan, maksudnya kayak nggak mungkin dong bikin nagih gitu kan, emangnya rokok, tapi ternyata bikin nagih, maksudnya lu bakal kangen sama rasa lu ditusuk-tusuk sama jarumnya. Dia ditusuk-tusuk jarum. Dan nggak mungkin cuma punya satu tato sih biasanya. Makanya itu. Apalagi kalau misalkan orang-orang yang kayak hidupnya tuh punya banyak kitab, banyak quotes yang pengen banyak meaning yang pengen ditawangin, banyak ya kan? Masalah, banyak masalah banget nih orangnya kan, pengen diekspresikan lah jadi tato, ya kan? Terus, nah, lu kan udah satu tahun setengah jadi tato artis. Lu udah decide belum? Kira-kira karir sebagai tato artis adalah karir terakhir lo atau karir yang emang pengen lu jalanin terus? Kalau dibilang karir sih, gue dari dulu cita-cita gue bukan mau jadi tato artis, tapi cita-cita gue tuh pengen di entertainment, kayak bukan jadi artisnya ya, tapi yang di belakang layar. Di belakang layarnya. Entah gue jadi tim kreatif, entah gue jadi ya di radio apa kayak gitu, yang kayak gitu-gitu gue sukanya. Oh, keren sih. Nah, tapi niat itu masih ada? Niat itu masih ada, tapi kayaknya sudah nggak mungkin bisa. Kenapa? Kenapa tuh? Karena kayaknya makin banyak saingan ya, apalagi makin banyak juga sarjana di dunia ini, jadi kayak skip deh, kecuali gue punya orang dalam. Well, ya juga sih. Tapi selain tato artis, lu punya skill lain nggak? Orang pintar tuh bakal kalah kan sama orang dalam. Benar. Selain tato artis, ya kan? Tadi kan lu mau entertainment. Selain itu lu punya skill lain nggak sih? Misalkan desain, atau lu bisa nulis, atau mungkin lu bisa bikin skrip? Di marketing sih paling, karena gue beberapa kali kerja di marketing. Jadi selain gue nato, biasanya gue jadi marketing. Di Bandung kan banyak di bar-bar, di tempat-tempat ya hiburan lah di Bandung, jadi di situ. Jadi karena gue juga kayak banyak kenalan, banyak teman di sini, jadi bisa di situ. Kalau gitu jadi account eksekutif aja di digital agency. Sorry, out of the box. Susah di Bandung tuh. Susah ya. Oke. Nah, terakhir pertanyaan buat lo. Gue pengen tahu, balik lagi sih sebenarnya sama society yang masih tabu dan segala macam gitu loh. Maksudnya dan lo juga adalah tato artis, dan lo juga suka seni tato gitu kan. Nah, lo ya ibaratnya lo belongs lah to this world gitu, to this world of tattoo. Pesan buat society yang masih tabu terhadap tato itu gimana menurut lo? Pesan. Jangan terlalu lebay kayak gitu juga sih, maksudku kayak kan tato tuh udah bukan kayak zaman dulu yang orang-orang punya tato tuh cuman orang-orang tertentu doang, entah orang-orang yang baru keluar dari penjara kan rata-rata gitu ya. Tapi sekarang kan bahkan ini sorry banget nih, tapi tadi barusan banget nih, ini baru natuin orang itu tetap sama dia, dan dia tuh hijaban. Oke. Jadi menurut gue itu bukan hal yang harus dipermasalahin lagi sih, karena nggak semua tato kriminal atau jahat. Bener. Maksudnya lo udah bisa untuk tato, apalagi yang tadi mohon maaf yang berhijab dan kemudian tato, kayaknya dia ya lo nggak tahu story-nya dia kan kayak gimana gitu. Kayak who are you to judge nggak sih buat orang-orang yang masih tabu sama orang-orang yang bertato gitu loh. Oke. Nya, thank you banget buat waktunya nih, mau diganggu malam-malam jam 2 pagi ya kan. Semoga buat lo, karir lo makin legit. Semoga punya studio secepatnya. Ya, sukses juga. Thank you. Nanti kalau misalkan kita ke Bandung dan lo udah punya studio atau masih di situ, mungkin ada yang mau nato teman-teman gue nih di belakang, ya kan? Bisa lah ya ditambah-tambahin tatonya, atau mungkin gue nanti akhirnya mau nato, mungkin bisa nato sama lo. Oke, guys, buat lo semua,
blessed people yang lagi ada di Bandung, yang tinggal di Bandung nih, ada Anya, hit her up. Oh, lu ada Instagram ini ya? Ada Instagram buat tato lu sendiri ya? Nanti kita bisa masukin di sini nanti ya, di editingnya tolong buat apa editor. Oke, Anya, itu aja. Sekali lagi terima kasih. Stay blessed, Anya. Stay healthy. Dan buat blessed people juga, stay blessed and stay healthy. Keep watching on Bless the House. Thank you.